Sepasang mata hijau sedingin es menatapnya, menyebabkan jantungnya bergetar. Setelah melihat dengan jelas bentuk pertemuan baru itu, dia berteriak kaget. Tuan Pohon, bagaimana bisa monster seperti itu ada di dunia ini? Meskipun siluet hijau memiliki penampilan mirip manusia dengan semua anggota badan dan kepala yang sesuai, tubuhnya terbuat dari kulit kayu dan lebih mirip pohon berjalan. Ketika Tuan Pohon mendengarnya menangis, itu mencibir dan sedikit memperhatikan ketika kabur ke meja, jelas berniat mengklaim harta untuk dirinya sendiri. Hati Nyonyamu tenggelam, bahkan jika dia bisa melarikan diri, sudah terlambat untuk memblokir monster itu. Tapi adegan yang tak terbayangkan segera menyusul. Sebelum Tuan Pohon mendekati meja, serpihan-serpihan lukisan yang Handi robek tiba-tiba bersinar dengan bintik-bintik kuning, putih, dan merah. Mereka membentuk embusan 3 warna yang melemparkan bola cahaya hijau lebih dari 30 meter ke belakang. Bola itu diusir kembali ke posisi semula dan terlempar ke tanah yang tak bisa dikendalikan. Setelah beberapa gulungan, monster tinggi itu berhasil mendapatkan kembali kendali dan berdiri. Itu menerap kabut cahaya dengan teror yang tak terkatakan. 3 kabut berputar di sekitar meja dan berubah menjadi 3 siluet setinggi kaki yang tidak jelas. Seorang Daois, Konfusianisme, dan tokoh Buddha dari lukisan itu. Mata mereka tanpa ekspresi menatap roh pohon di kejauhan, seolah-olah itu sudah mati. 3 tetua Kunwu. Tuan Pohon berteriak ketakutan. Tanpa pikir panjang, tubuhnya bersinar hijau dan terbang lebih dulu ke cahaya esensi Great Note, tidak berani kembali. Kemudian ketiga lelaki mini itu diam-diam menunjuk ke arah pedang kecil, tongkat biksu, dan gulungan kertas di atas meja. 3 harta bergumam dan bergetar, melompat ke udara dan membentuk 3 garis cahaya, segera menghilang begitu mereka muncul. Pada saat berikutnya, tepat ketika Tuan Pohon akan memasuki cahaya esensi Great Note, garis-garis itu muncul kembali dan bertemu bersama dalam satu serangan. Sudah terlambat bagi Tuan Pohon untuk menghindar. Suara cahaya 3 warna pecah, diikuti oleh ledakan yang memekakan telinga. Sesaat kemudian, cahaya hijau menenggelamkan semuanya saat berkobar seperti matahari. Ketika akhirnya memudar, yang tertinggal hanyalah 3 harta. Serangan gabungan telah sepenuhnya menguapkan Tuan Pohon yang menakutkan. Pada saat yang sama, salah satu dari 4 ubin kayu merah menyala menjadi abu. 3 harta yang digunakan untuk memusnahkan iblis itu dilingkari sekali di udara sebelum melayang turun ke posisi semula di atas meja. Adapun 3 orang itu, mereka menghilang seolah-olah mereka tidak pernah ada. Ketiganya adalah benang perasaan spiritual yang ditinggalkan oleh Master Kunwu untuk mencegah harta jatuh ke tangan iblis atau makhluk jahat lainnya. Mereka adalah batasan terakhir yang ada di Balai Kunwu. Tuan Pohon memiliki kultivasi terbesar dari keempat iblis, tetapi telah dihancurkan oleh harta dalam satu serangan. Sungguh sial karena kehilangan nyawanya dengan cara yang begitu mendadak. Nyonyamu bersukacita pada pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Dengan kematian Tuan Pohon itu, tanaman merambat di sekelilingnya segera kehilangan sifat spiritual mereka dan tidak terbakar apapun dalam kontak dengan api putih halus. Dia mengambil napas dalam-dalam dan memulihkan bantalannya, hanya untuk diinterupsi oleh suara ledakan dari belakangnya, diikuti oleh deru guntur. "Senior, hati-hati!" Kultivator perempuan cantik itu berteriak. Nyonyamu merasakan jantungnya bergetar dan dia melambaikan tangannya tanpa pikir panjang, memerintahkan semua harta untuk naik saat mereka dengan gemetar melayang ke arahnya. Pada saat itu, tapukan guntur terdengar dari atas dan bayangan hitam muncul bersamanya. Dia meraih harta, menyebabkan mereka berhenti terbang ke arah Nyonyamu dan ke arahnya. Setelah melihat pelariannya dari pemenjaraan Sal dan penggunaan gerakan kilat, Nyonyamu melepaskan beberapa jarum glasial dari mulutnya dengan ketakutan, merobek-robek udara menuju Hanli. Pada saat yang sama, dia melemparkan lengan bajunya, menyapu harta karun dalam kabut merah. Ekspresi Hanli tenggelam, dan dia meludahkan mutiara kristal salju untuk menghadapi jarum yang masuk. Dengan satu tangan, dia menciptakan tangan biru besar dan meraih harta karun itu. Dengan yang lain, dia memanggil kipas Triflam. Sebuah kilau tak menyenangkan bersinar dari matanya. Dia melambaikan kipas pada Nyonyamu tanpa ragu-ragu. Meskipun dia berencana untuk pertama kali berurusan dengan wanita yang awalnya menyergapnya dari dalam pesawat ulang-alik, dia marah pada Nyonyamu karena telah menjebaknya dan menemukan dirinya dalam momen penting dalam perjuangan untuk harta. Akibatnya,
Jarum perak terhalang oleh mutiara kristal salju dan tangan cahaya menyambar kabutnya. Kemudian kipas itu bergetar dan neraka 3 warna meledak di wajah Nyonyamu. Setelah sebelumnya menyaksikan kekuatan mengerikan kipas, dia tahu itu bukan sesuatu yang bisa dia tahan. Tak berdaya, dia hanya bisa terbang mundur dengan cepat. Ketika serangan kipas Triflame meleset, serangan itu pecah dan memenuhi udara dengan lingkaran cahaya 3 warna dan tekanan spiritual yang luar biasa. Bahkan Hani tidak bisa membantu, tetapi mengambil beberapa langkah mundur. Tangan biru besar dan kabut merah Nyonyamu telah berada di tepi ruang lingkup serangan dan benar-benar menghilang. Dengan semua harta yang jatuh dari cengkraman kabut merah, dia merasa gembira. Namun saat itulah 3 cahaya yang berseberangan muncul dari cahaya esensi Great Note di depan aula. Siluet merah, garis perak, dan bola kabut ungu. Semua tokoh ini segera menghilang dari pandangan begitu mereka menghilang dalam tampilan keterampilan yang jelas. Hani mengutuk dalam hati, tapi dia cepat bereaksi. Gulungan guntur terdengar saat dia tiba di atas harta. Dia hanya yang pertama di sana, dan 3 lainnya masing-masing muncul di dekatnya berturut-turut dengan cepat, dan serentak menyerangnya ketika mereka berusaha merebut harta untuk diri mereka sendiri. Tidak dapat berurusan dengan yang lain, dia dengan cepat menyapu 2 harta karun terdekat dengannya dengan kabut biru, ubin kayu dan gulir merah yang berkilau. Ketika dia mencoba mengambil barang terdekat berikutnya, tongkat biksu itu, lebih dari 10 sinar cahaya merah menyerangnya dari atas bersama dengan serangkaian gelombang suara emas. Tanpa pilihan yang lebih baik, Hani hanya bisa mundur dan menghindari serangan untuk saat ini. Sebagai hasilnya, siluet merah telah menyita tongkat biksu itu. Kabut ungu dan goresan perak tidak mempedulikan apapun selain 2 ubin kayu yang jatuh di dekatnya karena takut mereka akan direbut oleh orang lain. Ketika dia melihat ini, dia berhenti dengan terkejut. Kemudian siluet merah tua meraih untuk mengambil segel hijau. "Berhenti, lambang panggilan naga bukan milikmu," suara seorang wanita buru-buru berteriak. Penguasa batu giok putih tiba-tiba melayang di atas siluet merah dan hancur tanpa ampun. Bahkan sebelum penguasa mendarat, dia mengeluarkan apa yang terdengar seperti nyanyian Buddhis dan memanggil lotus putih yang tak terhitung jumlahnya ke udara di sekitarnya. Masing-masing seukuran mangkuk. Mereka semua terpancar dengan cahaya Buddhis 7 warna yang meliputi tidak hanya siluet, tetapi garis perak dan kabut ungu juga. Persis seperti yang terjadi, retret Hanli sebelumnya telah membuatnya berada di luar jangkauan serangan penguasa. Tercengang, Hani mendengar wanita itu berteriak, dan lotus secara bersamaan pecah, berkumpul bersama. Masing-masing membentuk kelopak bunga lotus raksasa. Naskah Buddha yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari setiap kelopak, dan nyanyian mulai bergema di seluruh aula seperti tentara. Terperangkap di dalam bunga, ketiga sosok itu tidak dapat mengambil harta apapun, dan semua mulai bergoyang seakan mereka telah mabuk. Sama seperti pemandangan yang luar biasa mekar di depan Hanli, penghalang fajra dalam tubuhnya tiba-tiba mulai berdenyut dalam ukuran. Dalam keterkejutannya, dia buru-buru memusatkan kekuatan sihirnya ke penghalang dan menekannya. Dia kemudian melirik lotus di kejauhan sebelum memukuli sayapnya dan menghilang dari pandangan. Pada saat berikutnya, dia muncul kembali di cahaya esensi Great Note dan terbang sebagai garis biru. Di matanya, melarikan diri secara diam-diam adalah tindakan yang lebih bijak dengan kemunculan mendadak penguasa batu giok yang sangat kuat ini, yang kekuatannya tidak kalah dengan kipas Triflame. Bahkan jika kemampuannya cenderung pada ilusi dan pembatasan, itu kemungkinan besar merupakan replika harta karun surgawi. Dan karena dia sudah berhasil mendapatkan 2 harta, mengapa dia menempatkan dirinya pada resiko yang lebih besar? Meskipun dia merasa dendam terhadap Tuan Penguasa atas penyergapan awalnya, sekarang bukan saatnya untuk melunasi hutang. Bagaimanapun, Iblis Tuakian dan Iblis Malam tidak akan membuktikan lawan yang mudah. Tidak peduli kepercayaannya pada kekuatannya, hidupnya akan beresiko jika dia diserang oleh mereka semua sekaligus. Wanita cantik itu masuk ke dalam pesawat ulang-alik emas perak yang besar, menggenggam tangannya dalam gerakan mantra, dan mengendalikan penguasa batu giok putih dengan ekspresi tegang. Meskipun dia melihat Hanli telah mundur, dia terlalu sibuk untuk mengejarnya. Lagi pula, dia belum mengambil lambang panggilan naga yang vital. Nyonyamu melihat saudari juniornya menjebak Iblis Tuakian dan yang lainnya di lotus pelangi besar.
Setelah dengan penuh kebencian melirik ke arah Hanli melarikan diri, dia memasuki ilusi. Karena kontrol juniornya, dia bebas dari pengaruh kekuatannya dan dengan mudah meraih lambang panggilan naga. Tetapi ketika dia mengulurkan tangan untuk pedang ungu kecil di sebelahnya, cahaya Buddha menyala dan sebagian lotus di atasnya mulai runtuh. Iblis Tua Qian dan kedua iblis itu bisa lolos dari pembatasan dan muncul kembali untuk memelototi Nyonyamu dengan tatapan tak menyenangkan. Kekuatan sihir saudara junior telah habis dan penguasa empat langit kehilangan efek. Wanita itu memucat. Tak lama setelah Hanli menyerbu kembali melalui cahaya esensi Great Note, dia bertemu dengan wanita bertanduk, bentuk manusia dari kura-kura tebing besar. Dia mengenakan armor hijau aneh yang sepertinya benar-benar mengusir benang perak. Tapi anehnya, wanita bertanduk itu berjalan perlahan seolah tak mampu melakukan teknik gerakan apapun. Tidak mengherankan bahwa dua lainnya telah meninggalkannya dan tiba di aula terlebih dahulu. Ketika Hanli muncul di hadapan iblis, wanita bertanduk itu meliriknya dan berhenti karena terkejut. Kemudian dengan ekspresi waspada, dia memegang tongkat hitam pekat di depannya dan mulai memperhatikannya dengan bijaksana. Mempertahankan ekspresi tenang, Hanli segera terbang ke samping dan berjalan mengelilinginya. Tidak ada dendam di antara mereka sejauh pengetahuannya. Dan sementara mereka dibatasi di daerah berbahaya seperti itu, tidak ada alasan bagi mereka untuk mengambil tindakan. Tapi dia salah, begitu dia melewatinya, ekspresinya bergerak dan dia dengan kaku berbalik untuk menonton Hanli dengan ketakutan. Ini sangat mengejutkannya dan dia secara tidak sadar berhenti dengan bingung menatap balik. "Serahkan barang-barang yang kamu ambil dari aula," wanita itu menjerit. Kemudian dia mengarahkan tongkat hitam ke Hanli dan memanjang 10 meter. Itu kabur, menghasilkan salinan yang tak terhitung jumlahnya sendiri untuk membentuk gunung kecil di atasnya. Kemunculan gunung yang tiba-tiba itu menyebabkan hati Hanli bergetar, dan ekspresi dan kata-kata wanita itu yang gila membuatnya bingung. Tetapi dia tidak mengungkapkan rasa takut sedikit pun. Dia hanya mengangkat tangannya dan melepaskan cincin hitam ke batang di atasnya. Ketika wanita itu melihat ini, dia bersuka cita. Batang di tangannya adalah sesuatu yang telah disempurnakan dari bahan-bahan di sekitarnya saat dia terjebak. Bersamaan dengan temper yang terus-menerus selama puluhan ribu tahun, dia menciptakan harta karun besar. Meskipun gundukan batang tampak biasa-biasa saja, masing-masing beratnya hampir 1 ton. Dia benar-benar yakin ini akan cukup untuk menghancurkan Hanli. Dengan pemikiran itu, niat membunuh melintas di benaknya. Dan dia membangunkan semua kekuatan di tubuhnya untuk menuangkan kekuatan spiritual dalam jumlah besar ke batang, menyebabkan mereka membengkak. Tidak sulit bagi Hanli untuk segera menebak apa yang dia lakukan. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia mencoba membunuhnya, ini menginspirasinya untuk melakukan hal yang sama. Dia kemudian tanpa ekspresi menunjuk ke batang hitam di atasnya. Segera setelah cincin itu menyentuh massa batang, cincin itu mengeluarkan dengungan yang menyebabkan semua benang perak di dekatnya bersenandung dalam paduan suara. Mereka segera gemetar dan dengan rapat meliuk-liuk di sekitar batang dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap mata, mereka benar-benar menghilang dari pandangan. "Kamu bisa mengendalikan cahaya esensi Great Note." Wanita bertanduk itu menjerit penuh rasa tidak percaya. Cincin surga bumi adalah 1 set. 1 yin untuk melindungi terhadap cahaya esensi, dan 1 yang untuk mengendalikan mereka. Hanli mendengus jijik. Jika mereka berada di luar cahaya, dia akan sangat takut pada iblis tahap jiwa baru lahir tahap akhir, karena dia tidak akan mampu membunuhnya. Keadaan mereka saat ini, bagaimanapun adalah cerita yang berbeda. Karena dia berinisiatif ke pengadilan kematian, dia memutuskan untuk tidak berusaha memenuhi keinginannya. Meskipun dia tidak bisa melihat makhluk apa dia, tubuh dan jiwanya harus terbukti menjadi bahan kelas atas yang sangat langka. Dengan mengingat hal itu, Hanli mengesampingkan niat resolusi damai dan memukul cincin di atasnya dengan segel mantra. Itu berputar di udara dan menyala dengan dengungan. Itu memancarkan cahaya gelap yang misterius dan mengendalikan benang perak 100 meter di sekitarnya. Kemudian dengan perintah mental belaka, mereka segera berbaris bersama untuk membentuk gelombang perak besar dan berdesir ke arah wanita bertanduk itu. Wanita itu berteriak ketakutan dan tidak berani untuk lebih lanjut dengan Hanli.
Dia buru-buru meludahkan bola esensi darah hitam merah dan memegang tangannya dalam gerakan mantra, memerintahkannya untuk membentuk kabut di sekitar zirahnya dan berubah menjadi merah darah. Pada saat itu, gelombang perak runtuh di atasnya dan benar-benar menelannya seperti kayu apung sebelum air pasang. Cahaya hijau dan merah menyala dari armornya, diikuti dentang logam yang memekakan telinga. Meskipun dia telah menggunakan teknik rahasia, armor itu hampir tidak bisa menahan cahaya esensi Great Note untuk memulai. Sekarang ada sejumlah besar yang menyerang dengan kekuatan penuh. Armornya dipenuhi lubang-lubang dalam sekejap mata. Wanita itu menjerit dengan rasa sakit yang memiling di wajahnya, dan dia menekan tangannya pada baju besi itu, menghasilkan beberapa lapis cahaya abu-abu untuk mengembun menjadi bahan seperti batu sebagai lapisan pertahanan tambahan, dan memperlambat erosi baju besinya dari serangan benang perak. Batu itu telah cepat berubah menjadi puing-puing di bawah serangan itu, memaksa wanita itu untuk menggunakan esensi sejatinya untuk terus-menerus mengisinya. Sekilas hanya masalah waktu sebelum benar-benar hancur. Namun Hani bertekad untuk membunuh iblis dan segera memukul cincin yang di tangannya dengan beberapa segel mantra. Cincin itu berputar sekali di udara dan menarik cahaya esensi besar dari kejauhan untuk membentuk gelombang lain dengan momentum luar biasa. Wajah wanita itu berubah pucat seperti cahaya abu-abu yang menyinari baju besinya ketika melihat serangan yang datang. Tidak ada waktu baginya untuk bereaksi. Itu menabrak dan zirahnya benar-benar hancur. Hanya perlu beberapa saat sebelum runtuh secara keseluruhan. Dengan sangat ketakutan, matanya dengan panik melesat ke sekelilingnya dan dia berteriak, "Berhenti rekan Dawis, tolong selamatkan hidupku. Saya bersedia untuk mengenali Anda sebagai tuan saya dan menjadi binatang roh Anda." Cahaya telah menembus sebagian zirahnya dan menekuk lengannya menjadi bubur. Mengingat bertahun-tahun dia hidup, bagaimana mungkin dia rela mati di tempat seperti ini? Menjadi binatang rohku, ekspresi Hani bergerak, dan dia untuk sementara menghentikan serangannya. Menatap wanita yang terperangkap di bawah gelombang perak, dia dengan tenang berkata, "Apakah Anda percaya saya masih kecil? Teknik pengendalian jiwa tidak berpengaruh pada iblis kaliber Anda. Bagaimana mungkin Anda bisa menjadi binatang roh saya?" Jika wanita itu tidak cepat menjawab, dia akan segera membunuhnya tanpa ragu-ragu. Dia tidak akan membiarkan dia membeli waktu untuk apapun untuk menyelamatkannya. Melihat bahwa niat pembunuhannya belum memudar, dia dengan takut berkata, "Tidak perlu bagiku untuk menjelaskan secara detail. Anda memperoleh ubin kayu dari Balai Kunwu. Ubin ikatan jiwa saya. Sampai saya selesai mengkultivasi jalan besar, saya akan dibatasi olehnya." Ketika Hani mendengar wanita bertanduk menyebutkan ubin, wajahnya mengkhianati kejutan. Itu tidak tampak istimewa ketika dia mendapatkannya dan skeptis dengan kata-katanya. Dia menampar pinggangnya dan menghasilkan ubin dalam garis merah tua, berputar sekali di udara sebelum jatuh ke tangannya. Itu seukuran telapak tangan, bersinar sebentar-sebentar dengan cahaya merah tua, dan memiliki lingkaran kecil kikelabu di permukaannya. Hani dengan cepat melihatnya dengan indera spiritualnya dan mata roh cerahnya. Dengan sedikit kebahagiaan di wajahnya, dia mengangkat tangannya dan memukulnya dengan cahaya biru. Tiba-tiba, cahaya merah dari ubin menyala terang dan lingkaran abu-abu Ki menghilang untuk diganti dengan gambar kura-kura roh hitam putih. Setelah menatap ubin kayu untuk waktu yang lama, cahaya biru di matanya memudar, dan dia mengangkat kepalanya dengan tenang berkata, "Jadi kamu adalah kura-kura tebing besar. Tidak heran kamu bisa bertahan dari cahaya esensi Great Note untuk waktu yang lama." Dalam ketakutan bahwa kesalahpahaman bisa terjadi, wanita bertanduk itu dengan tergesa-gesa menjelaskan, "Rekan Dawis seharusnya tahu kata-kata saya benar. Ubin ikatan jiwa saya adalah sesuatu yang telah disempurnakan secara pribadi oleh 3 guru Kunwu. Seharusnya tidak ada lagi orang di dunia yang mampu menciptakan ubin kehidupan bermutu tinggi. Selama itu ada di tanganmu, hidupku ada di tanganmu." Itu benar, tetapi itu juga tergantung pada siapa pemilik ubin ini. Jika ada orang di bawah tahap jiwa baru lahir yang ingin memperbaiki ini dan membuat Anda menjadi pelayan mereka, kultivasi mereka akan berkurang dan terkena serangan balik. Apakah rekan Dawis masih merasa tidak nyaman bahkan dengan ubin yang Anda miliki? Ekspresi wanita bertanduk itu meringis tak sedap dipandang. "Tentu saja, bahkan jika saya memperbaiki ubin, saya hanya akan dapat mengendalikan Anda untuk sementara.
Jika Anda mempertaruhkan segalanya, mungkin bagi Anda untuk sejenak melepaskan diri dari kontrol dan mengkhianati saya. Saya tidak tertarik untuk selalu cemas. Apa gunanya saya menyelamatkan Anda? Ekspresinya jatuh lebih dalam dengan setiap kata, dan cincin yang di atas kepalanya mulai bersenandung, menyebabkan benang perak di sekitar wanita itu bergerak. Dengan hati yang penuh ketakutan, wanita itu dengan gugup berteriak, "Rekan Daois, jika Anda masih merasa tidak nyaman, saya bersedia menambahkan sebagian jiwa saya ke Ubin. Jika saya benar-benar menyembunyikan kejahatan, Anda akan dapat segera merasakannya." "Oh, metode itu pasti akan dilakukan. Karena Anda sudah banyak bicara, silahkan." Hani berbicara dengan acuh tak acuh. Wanita itu ragu-ragu sejenak, tetapi ketika dia melihat ekspresi kerasnya, hatinya menegang. Dan dia menampar bagian belakang kepalanya tanpa ada keraguan lebih lanjut. Cahaya hitam putih melintas dari mahkota kepalanya, dan jiwa baru lahir merah tua muncul di atasnya. Dia melanjutkan untuk membuka mulutnya dan mengeluarkan bola seukuran kepalan tangan dari cahaya hijau. Sementara wanita itu meringis kesakitan, cahaya hijau bergetar sebelum terbelah menjadi dua bagian yang tidak rata. Setengah yang lebih besar terbang dalam lingkaran dan kembali ke mulut jiwa baru lahir, dan yang lainnya tetap hidup di udara sebelum perlahan-lahan berjalan menuju Hanli. Ketika Hani melihat ini, dia mengangkat ubin jiwa ke arah itu. Dalam suar merah, bola hijau diserap, dan ubin mengeluarkan cincin yang jelas. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat gambar hitam putih kura-kura itu lebih jelas, dan itu menatapnya dalam tampilan seperti kehidupan. Dia sekarang merasa benar-benar lega, dan menelannya untuk membawanya ke tubuhnya. Ketika wanita bertanduk melihat itu, hatinya dengan dingin bergidik. Selain memasuki tahap transformasi dewa, dia tidak akan memiliki harapan untuk membebaskan diri dari kendalinya. Hani menunjuk ke cincin di atasnya, membuat cahaya esensi Great Note yang mengelilingi wanita itu bubar. Dia kemudian kabur dan langsung tiba di depannya, mengerutkan kening setelah melihat kondisi lengannya yang hancur. Dia mengedipkan jarinya dan memiliki cahaya hitam bersinar di sekitar mereka, memerintahkan cincin yin untuk membentuk penghalang di sekitar mereka, menangkal salah satu dari cahaya perak yang tersisa. Dia kemudian menarik cincin yang dan dengan santai berkata, "Bersikaplah tenang. Saya tidak bermaksud mengikat Anda untuk selamanya. Ketika saya binasa atau naik ke alam roh, saya akan membebaskan Anda. Saya tidak punya niat untuk mewariskan Anda pada klan atau sekte." "Rekan Daois, apakah kata-katamu benar?" Ketika wanita bertanduk mendengar ini, ekspresinya menyala. Hani hanya tersenyum. "Kamu akan mencari tahu di masa depan. Untuk makhluk buas seperti kamu, umur manusia bukanlah hal yang patut diperhatikan. Selama Anda bertindak dengan setia dan tekun, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Saya yakin Anda akan mengetahui bahwa menjadi makhluk roh saya bukanlah hal yang buruk. Bagaimanapun, selama kamu memegang teguh kata-katamu, aku tidak akan keberatan mengikuti perintahmu." Dia tertawa masam. "Baiklah, cukup itu. Pertama, ambil pil ini dan pulihkan kekuatan sihir dan cederamu." Dengan wajah kosong, dia mengangkat botol kecil. "Pulihkan kekuatan sihirku? Mungkinkah?" Wanita itu memandangi botol kecil itu dengan ragu dan membuka tutupnya untuk menghadapi ki spiritual yang sangat murni. Dengan kedua tangan di belakang, Hani dengan santai menjelaskan, "Itu adalah setetes susu roh segudang tahun. Seharusnya cukup bagimu untuk memulihkan kekuatanmu. Saya membutuhkan layanan Anda." "Terima kasih banyak rekan Daois." Wanita bertanduk menggumamkan beberapa kata terima kasih sebelum menjatuhkan tetesan ke tenggorokannya. Setelah mengedarkan cairan itu melalui tubuhnya, dia merasakan kekuatan spiritual yang berlimpah menyebar melalui dirinya. Wanita itu gembira dan membentuk gerakan mantra. Dengan cahaya hitam putih bersinar di sekelilingnya, dia melihat lengannya yang hancur dan mulai melantunkan mantra. Sangat mengejutkan, Hani melihat cahaya berkonsentrasi pada luka dan menyebabkan daging baru tumbuh liar darinya. Dalam sekejap mata, itu benar-benar membaik. "Tubuh yang abadi," Hani berseru. Ini adalah kemampuan langka yang dimiliki oleh beberapa binatang iblis. Sesuatu yang hanya pernah dia lihat sekali waktu oleh kodok api di lembah Devil Fall. Tidak diketahui baginya beberapa kali lebih kuat kemampuannya dibandingkan dengan binatang itu.
Dalam waktu singkat, luka telah sepenuhnya pulih. Tampaknya dia hanya berhasil menaklukkan iblis dengan kebetulan. Seandainya mereka tidak berada di dalam cahaya esensi Great Note, dan jika kekuatan sihirnya tidak terlalu lelah untuk memasukinya, itu tidak akan mudah berurusan dengannya. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa kekuatan sihir wanita itu juga dikeringkan karena melewati batasan pohon roh emas, atau dia akan bisa bertahan lebih lama. Binatang iblis kelas 10 memiliki kultivasi jauh di luar imajinasinya. Setelah itu selesai, wanita bertanduk itu melambaikan lengannya yang baru tumbuh dengan ekspresi yang menyenangkan. Susu roh layak mendapatkan reputasinya. Kalau tidak, aku butuh 3 hari untuk mengembalikannya. Sekarang aku harus memanggilmu apa? Karena Anda bersama iblis malam, Anda seharusnya sudah mendengar tentang saya. Namaku Guilin, binatang iblis itu dengan ragu menjawab. Memang, aku agak mendengar tentangmu, tetapi hanya tentang kemampuanmu. Hani samar-samar tersenyum. Saya akan berbicara lebih banyak tentang itu selama waktu yang lebih cocok rekan Dawiskui. Kemampuan dan kultivasi Anda di sisi lain sangat mencengangkan. Meskipun saya mengendalikan ubin jiwa hidup Anda, saya tidak bisa mengendalikan Anda seperti binatang kelas rendah. Aku harus berteman denganmu ketika masalah sudah beres. Kalau begitu, aku harus berterima kasih. Kamu bilang menyuruhku melakukan sesuatu. Ketika dia mengingat apa yang dia katakan sebelumnya, wajahnya berubah serius. Dia agak khawatir dia akan disuruh menyerang 2 wali iblis lainnya. Meskipun hubungan mereka tidak dalam, mereka masih berteman. Kilatan dingin melintas dari mata Hanli. Sebentar lagi iblis Duakian akan memasuki area ini. Ketika saat itu tiba, Anda akan bergandengan tangan dengan saya dan membunuhnya. Merasa lega, wanita itu menegaskan. Maksudmu kultivator jiwa baru lahir tahap akhir yang menggunakan teknik iblis? Itu dia, Hani dengan dingin tersenyum. Awalnya, aku tidak berencana mengambil tindakan terhadapnya sekarang, karena teknik gerakannya benar-benar aneh. Bahkan jika aku bisa mengendalikan cahaya di sini, aku harus membawanya hidup-hidup. Ini harusnya mungkin sekarang karena saya mendapatkan bantuan Anda. Kalau begitu, aku akan membantu yang terbaik yang aku bisa. Guilin menjawab dengan gembira. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu. Ketika Anda menyerangnya, pastikan untuk mengampuni jiwa baru lahirnya. Saya punya pertanyaan yang menuntut jawaban. Wanita bertanduk meliriknya dengan ragu-ragu sejenak. Maafkan aku karena terlalu terang-terangan. Tetapi bahkan jika kita memiliki keuntungan, membunuhnya adalah masalah yang sama sekali berbeda. Dengan tekniknya, dia bisa melewati sini tanpa rasa takut. Mungkin terbukti mudah melukai dia. Tetapi jika dia fokus untuk melarikan diri, kita berdua tidak bisa menghalanginya. Itu benar, kata Hani dengan ekspresi aneh. Ini akan menjadi tugas yang sulit bagi kita berdua. Tetapi bagaimana jika kita memiliki seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir? Ada kultivator jiwa baru lahir tahap akhir yang lain. Wanita itu tanpa sadar melihat sekelilingnya dan tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Dia kemudian menatap Hanli dengan ekspresi yang benar-benar bingung.